Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Fitrianingsih, NIM 2021 A1C206. Nah, di sini saya akan membahas makalah saya dengan judul Upaya Penanggulangan Permasalahan Penyalahgunaan Media Sosial di dalam Pembentukan Karakter Bangsa dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi saya pada bagian A, yaitu permasalahan dalam keberagaman penggunaan media sosial di kalangan remaja. Berbicara mengenai kasus penipuan melalui media sosial dapat diartikan secara sempit sebagai hoax. Menurut Robert Nares, kata hoax mulai ditemukan pada abad ke-18 sebagai perubahan kata hoaxus yang berarti menipu, menjatuhkan, dan membingungkan. Emerson mendefinisikan hoax sebagai tindakan, dokumen atau peninggalan dengan maksud untuk menipu publik. Baik hal-hal yang disebarkan melalui media sosial biasanya berupa informasi yang tidak dapat diklarifikasikan kebenarannya. Informasi meliputi informasi politik, ekonomi, sosial, religius, dan etnis yang menyerang pribadi atau sekelompok orang. Nah, beberapa waktu lalu, salah seorang ASN, Javid Janubasi, menjadi viralnya video di Facebook saat dirinya sedang melakukan pertemuan bersama wali kota Kupang, merupakan modus seseorang yang tidak bertanggung jawab. Berita disebarkan untuk menjatuhkan popularitasnya sebagai pejabat. Pihaknya dituduh meminta uang kepada wali kota dan beberapa kepada kepala dinas untuk menyelesaikan proyek di beberapa daerah di kota Kupang. Nah, selanjutnya bagian B, yaitu dampak positif dan negatif penggunaan media sosial di kalangan remaja. Adapun dampak positif diantaranya yaitu yang pertama, kita dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan mudah tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Hal ini didukung mengakses selama masih berhubung dengan jaringan internet. Nah, dan yang kedua, kita dapat menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa empati dan mendapatkan banyak teman baru. Hal ini dapat membantu kita dalam berkomunikasi yang baik dengan tata krama yang santun sehingga memperoleh banyak teman. Nah, dan yang ketiga, sarana promosi dan bisnis di kalangan remaja. Hal ini biasanya dilakukan dengan membuka iklan pada akun Instagram para influencer remaja. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif yang diperoleh remaja melalui media sosial. Nah, yang pertama, sebagian besar remaja bersikap introvert. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaan remaja yang berjejaring dapat menghabiskan waktu berjam-jam tanpa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan kata lain, media sosial membentuk komunitas virtual baru yang dekat dan menjauhkan orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, cyberbullying dan hoax merupakan permasalahan yang marak dilakukan remaja saat berjejaring. Nah, yang selanjutnya bagian C, yaitu upaya penyelesaian masalah penyalahgunaan media sosial di kalangan remaja. Nah, yang pertama, kita harus mengedepankan nilai kedisiplinan dalam penggunaan media sosial. Kedisiplinan dapat dicapai jika pelajar mampu membagi waktu penggunaan alat komunikasi. Pelajar dapat menggunakan handphone, laptop sebagai media pembelajaran yang kreatif. Nah, yang kedua, mewujudkan sikap berani. Pepatah bahasa Indonesia mengatakan bahwa tidak berani bertanya berarti sesat di jalan. Nah, secara sempit penulis mentafsirkan bahwa pelajar dapat bertanya kepada orang tua atau orang yang lebih tahu jika terjadi kebingungan saat menggunakan media sosial. Misalnya kita terdapat konten sara, segeralah meminta penjelasan kepada orang tua. Hal ini tentu harus segera diatasi dengan solusi yang tepat, bahwa menyelesaikan masalah bukan berarti menghilangkan masalah, tetapi berusaha membentengi diri dengan pengetahuan mengenai sesuatu. Pencarian solusi untuk memberantas kasus penipuan media sosial perlu dilakukan, tetapi bukan dengan cara kita harus menyarankan penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pencari informasi yang efektif. Nah, sejalan dengan hal ini, berdasarkan proyeksi Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Ahmad Ramli menjelaskan bahwa pada tahun 2020 penghasilan yang diperoleh dari para pengguna jenjang sosial mencapai 1.700 triliun. Hal ini hampir setengah dengan 20% dari total PDB, pendapatan domestik bruto Indonesia. Nah, secara implisit menjelaskan bahwa kehadiran media sosial ternyata memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Akibatnya, para media sosial sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihilangkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat kita simpulkan yaitu penggunaan media sosial ternyata dapat membentuk komunitas virtual baru. Hal ini dimungkinkan dengan banyaknya penggunaan media sosial di kalangan remaja yang saling berinteraksi secara daring. Maka dari itu, sebagai remaja pengguna media sosial sebaiknya dapat menjadikan sarana untuk mencari informasi, karena kini kemajuan teknologi semakin berkembang dengan tidak mengesampingkan perannya sebagai pelajar. Nah, harapannya sekolah mampu membentuk masyarakat Indonesia yang berintelektual, mandiri, mengerti perubahan dan kemajuan internasional dengan penerapan nilai budaya Indonesia dalam hubungan internasional. Hal ini harus disadari bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting untuk membekali pelajar dan pengetahuan akan media sosial dengan nilai-nilai kearifan yang ada. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.